Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, welcome to Hope Church. Hari ini saya sangat bersuka cita karena bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudari lewat layar kaca. Saya harap saudara dan saudari dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, simak sebentar informasi yang akan muncul di layar kaca Anda. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan atau e-giving, bisa memberikan melalui nomor rekening dan QR Code yang tertera di layar kaca saudara dan saudari. Sebelum kita memasuki ibadah, saya undang semua kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu kami dapat berkumpul dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami berdoa Tuhan kiranya hadirat-Mu memenuhi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan khidmat. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau mengasihi kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah Tuhan. Haleluya Tuhan. Bagiku Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang mengasihi, haleluya Tuhan, memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Rencana-Mu selalu indah Tuhan. Amin Tuhan.
Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang pandang selama hidup. Mengasihimu Tuhan Yesus, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Raja. Kami mau katakan dengan sepenuh hati kami, Kaulah segalanya ya Tuhan. Oh, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. mengasihimu, Memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Rajaku. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan kami mensyukuri itu semua Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik. Kau ajar kami terus Tuhan, punya hati yang murni, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kami gak mau mengotori hati kami, pikiran kami dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar setiap saat Engkau sendiri yang memurnikan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Boleh menyenangkan hati Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau dengar isi hati Tuhan, Kau juga urapi kami, setiap kami hadir, Kau berkati, Kau jamah.
tidak ada yang terlewatkan. Bahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, Kau juga urapi bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau kuasai waktu-waktu ke depan ini sepenuhnya Tuhan. Kau yang beracara, Kau yang memimpin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, yes. Silakan duduk saudara, shalom. Shalom. Senang banget bisa lihat saudara lagi, shalom saudara. Senang melihat wajah-wajah yang setia, yang cerah, yang diberkati Tuhan. Saya juga mengucapkan shalom buat saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, dari manapun saudara-saudara berada. Saya berharap, saya berdoa kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Yes. Sip. Kita lanjutkan serial kita, ucapan bahagia, yang adalah konstitusi kerajaan Allah. Yang pertama kita udah sama-sama belajar, semuanya ada di YouTube. Saya encourage saudara untuk mengikuti dari awal, kalau saudara belum mengikuti dari awal. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dan yang minggu lalu, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saya ingatkan lagi, jadi waktu Tuhan Yesus menyampaikan khotbah ini, settingnya atau latar belakangnya atau backgroundnya adalah orang Yahudi itu sedang dijajah oleh bangsa Roma. Jadi keadaannya sangat tidak enak. Ya saudara bayangin lah orang dijajah seperti apa gitu ya. Beberapa film yang menggambarkan kejadian-kejadian itu lumayan ada beberapa lah ya. Seperti Passion of the Christ, seperti Ben-Hur. Itu kita bisa lihat film-film yang menggambarkan bahwa orang Yahudi hari-hari itu dalam keadaan yang tertekan, dipersekusi, oppressed by Roman Empire gitu ya. Jadi mereka diperlakukan tidak adil, mereka diperlakukan tidak baik, mereka diperlakukan semena-mena. Nah, di saat mereka mengalami hal-hal seperti itu, ada seorang tokoh namanya Yesus yang berkhotbah, yang mengajar. Bukan cuma berkhotbah, bukan cuma mengajar, tapi menunjukkan hidup yang penuh kasih. Wah, itu kan sebuah hiburan buat orang Yahudi di saat itu. Nah, ternyata sangat relevan dengan kejadian sampai dengan hari-hari ini. Kita juga seringkali menghadapi hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan juga menyampaikan pesan-pesannya kepada kita, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut. Dan hari ini kita masuk pelajaran yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan secara cepat, mereka dalam keadaan dipersekusi, tertekan, diperlakukan tidak adil. Betul ya? Orang kalau dijajah kan gitu ya, diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena. Nah, jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi hari-hari itu sangat mendambakan yang namanya kebenaran. Kok gue diperlakukan kayak gini ya? Kok diperlakukan semena-mena ya? Harta bendanya disita seenaknya, mereka dipukulin seenaknya. Bayangin ada orang dagang di pinggir jalan gitu ya, dagang apapun lah, dagang buah, dagang vas dari tanah liat, jualan bakmi, jualan pho. Kalau ada tiba-tiba, ini saya bercanda ya, jangan pikir, oh zaman dulu udah ada pho ya Pak. Enggak. Hapuslah itu dari memori saudara. Jadi orang jualan gitu ya, tiba-tiba ada tentara Romawi lewat, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki, tiba-tiba mereka ngambil dagangannya seenaknya nggak bayar. Itulah keadaan orang yang dijajah. Nah, jadi orang-orang Israel mendambakan kapan ya ada kebenaran itu. Nah, jadi waktu di saat-saat orang Israel mendambakan seperti itu, saya nggak tahu, saudara mungkin ada yang mendambakan gitu juga nggak ya? Kapan ya ada kebenaran dinyatakan? Nah, jadi settingnya seperti itu. Tiba-tiba ada seorang tokoh namanya Yesus Kristus
Yesus yang diurapi menyampaikan pengajarannya, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi yang haus dan lapar akan kebenaran itu kan memang mayoritas orang Israel waktu itu. Karena mereka diperlakukan semena-mena, mereka diperlakukan tidak adil, mereka diperlakukan tidak baik. Nah, seperti sudah saya pernah katakan bahwa firman Tuhan ini juga bicara tentang konstitusi kerajaan Allah. Sehingga kita juga perlu belajar, orang-orang yang di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang menerapkan ajaran ini. Dan Tuhan mengatakan, marilah kita menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Selalu. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu gini loh. Kalau mereka melihat ada tidak kebenaran, mereka nggak suka. Bukan kalau ada yang tidak benar malah seneng. Seneng. Contoh. Kita makan di restoran. Terus kasirnya salah ngitung. Kita pesennya cuma 4, ditagihnya 8. Kita komplain nggak? Komplain. Kenapa? Ini nggak benar nih Mbak, atau Bu, atau Kak, atau siapapun. Ini nggak benar, kita pesennya cuma 4, kok dihitung 8. Terus dia ngeliat, maaf ya Pak. Dia panggil manajernya, tolong di void, diganti, gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, kita pesen 8, dihitungnya 4, kita komplain nggak? Kita komplain nggak? Enggak, pada geleng-geleng, enggak. Nah, itu membuktikan kita tidak haus dan lapar akan kebenaran. Kenapa? Kita hanya komplain kalau kita diperlakukan tidak baik. Tapi kalau kita diperlakukan tidak adil tapi menguntungkan, kita malah bilang, berkat loh, berkat. Saya mau katakan, itu bukan berkat. Itu ujian dari Tuhan, karena Tuhan pengen tahu, kita haus nggak akan kebenaran? Kita lapar nggak akan kebenaran? Nah, nanti kita akan belajar lebih detail. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Semakin saya belajar ucapan bahagia ini, saya semakin kagum. Karena janji-janji Tuhan akan berkat itu bukan cuma rohani. Tetapi di sini juga dibilang satisfied. Kita akan dipuaskan. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu akan dipuaskan. Dipuaskan bukan cuman, aku akhirnya dapat kebenaran. Akhirnya aku dapat keadilan. Enggak gitu loh. Ternyata Tuhan mengatakan dipuaskan dalam segala hal. Saudara mau gak dipuaskan dalam segala hal? Saya nggak tahu kenapa ya masuk 2021 ini, kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di kepala saya dan saya selalu ngomong juga. Saya mau kita semua, nggak cuma saya, nggak cuma keluarga, kita semua. We reach the fullest life. Kita mencapai hidup yang paling penuh. Kalau Tuhan sudah rancangkan kita memiliki 100, kalau kita cuma memiliki 80, itu belum penuh loh. Jadi jangan buru-buru puas, udah dapat 80 udah cukup lah. Padahal Tuhan merancangkan kita dapat 100. Kalau Tuhan merancangkan kita dapat 50 misalnya, kalau kita udah dapat 45, jangan puas. Kenapa? Masih ada 05 poin. Kita mau the fullest life, hidup yang penuh. Makanya berkali-kali kalau saudara dengar, baik dalam fuel maupun dalam khotbah, saya ngomong kan, saudara-saudara kalau mengejar karir, kejarlah setinggi mungkin. Kalau saudara punya cita-cita, kejarlah setinggi mungkin. Sebaik mungkin. Karena dengan cara itu kita akan jadi berkat buat banyak orang yang percaya kata Yesus. Hidup tuh jangan nanggung, jangan jadi mediocre. Nanggung aja. Udahlah cukup kayak gini aja deh. Loh, Tuhan punya rancangan yang besar loh. Masa kita cukup begitu-gitu aja. Kembali ke ayat ini, siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, atau lapar dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Dipuaskan gak cuman bicara tentang spiritually, tapi dipuaskan bicara seluruh hidup kita. Kita akan mengalami hidup yang
full, hidup yang penuh. Ini bahasa Yunaninya. Lapar dan haus, peinao dan dipsao, artinya peinao dan dipsao. Nah, artinya apa sih peinao dan dipsao? Nomor satu, merasa butuh, merasa kurang, terus mencari. Tadi udah secara singkat saya katakan. Jadi maksudnya lapar dan haus akan kebenaran itu apa? Orang yang selalu nyari. Nah, kalau orang dalam keadaan dijajah seperti setting orang Yahudi zaman itu, ya mereka kan nyari terus kan. Karena apa? Karena mereka udah diperlakukan tidak baik, jadi mereka nyari terus. Aku pengen loh kebenaran itu, aku pengen loh diperlakukan dengan benar, diperlakukan dengan adil itu aku pengen. Pertanyaannya sekarang kita gitu nggak? Apa kita sudah terlena dengan, sudahlah, biarinlah semuanya jalan kayak begini. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya, jadilah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadilah orang-orang yang longing dengan kebenaran dan keadilan. Jadi kita merasa nggak enak kalau diperlakukan nggak benar. Kita nggak merasa nyaman kalau diperlakukan tidak adil, betul ya? Tapi bagaimana kalau kita ngelihat orang lain diperlakukan tidak benar? Bagaimana kalau kita ngelihat orang lain diperlakukan tidak adil? Kita diam aja. Nah, sebuah quote atau sebuah artikel yang saya pernah baca, mungkin saudara pernah baca juga. Kenapa dunia menjadi jahat? Kenapa dunia menjadi tambah gelap? Karena orang-orang benar itu berdiam diri. Jadi dunia bertambah jahat bukan karena orang jahat tambah banyak, enggak. Tapi karena orang benar itu berdiam diri. Nah, jadi saya waktu siap khotbah ini saya ingat quote itu, benar juga ya. Kalau kita orang benar ngelihat ketidakbenaran diam aja, ya ketidakbenaran tambah semena-mena dong. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang pengen nyari terus, merasa kurang terus. Nah, kalau tadi saya ngomong kebenaran dan keadilan ya, kebenaran dan keadilan, artinya nggak cuma itu doang. Kebenaran, dikaiosune, bicara tentang persamaan, bicara tentang justice, bicara tentang righteousness. Nah, kita ngaca ya, saya juga ngaca. Bercermin maksudnya. Kita sudah haus dan lapar akan kebenaran belum? Kalau orang haus dan lapar akan kebenaran, pengen nyari terus. Nggak suka kalau ada hal-hal yang tidak baik. Nggak suka kalau ada hal-hal yang tidak adil. Pengen terus cari kebenaran, keadilan. Nah, menarik kata-kata dari dikaiosune selanjutnya bicara tentang righteousness, bukan kebenaran moral yang saya sampaikan itu saja. Tetapi kalau kita belajar arti dikaiosune selanjutnya adalah bicara tentang firman, bicara tentang kebenaran surgawi. Nah, sekali tadi saya ngomong ya, mari kita bercermin. Kita ini udah haus dan lapar akan kebenaran belum? Ya, saya nggak dalam posisi menghakimi siapapun, jadi hindarkanlah prasangka saudara saya menghakimi saudara, enggak. I am your pastor ya, I am your pastor, your father, your brother, apapun lah sebutannya. Saya pengen ngajak saudara punya hidup yang penuh. Dan ternyata di sini salah satu syaratnya adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, keadilan. Dan ternyata bicara kebenaran dan keadilan, bicara juga tentang firman. Apakah kita orang yang haus dan lapar akan firman? Tanda tanya. Sekali lagi saya nggak menghakimi siapapun. Apakah kita pengen terus belajar firman Tuhan? Apakah kita terus menjadi orang yang pengen menggali terus firman Tuhan?
Kita Mazmur pasal 1 ayat 1, 2, 3 berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Saudara yang suka dengan tanaman akan lebih gampang membayangkan. Kalau tanaman ditanam di tepi aliran sungai, walaupun cuacanya kering, cuacanya panas, tapi pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu tetap sehat, tetap subur, tetap hijau. Kenapa? Karena dia dekat banget sama sumber air. Dan ternyata tanaman yang dekat sumber air itu bukan karena airnya saja, tetapi dalam air itu mengandung begitu banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu untuk bisa bertumbuh dengan subur. Jadi Daud sudah mengasih sebuah gambaran. Orang yang merenungkan firman itu seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir sehingga selalu lebat daunnya dan selalu berbuah. Kan kata-katanya gitu kan, Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Nah, saudara mau nggak mengalami hidup seperti itu? Hidupnya mencapai the fullest life, hidup yang penuh. Saya tidak ngomong tanpa masalah ya, enggak. Saya enggak ngomong hidup tanpa masalah. Tapi hidup yang penuh. Apa yang Tuhan sudah rancangkan kita genapi. Apa yang Tuhan sudah gambarkan, ini loh nanti Nathan jadinya begini. Kita genapi, kita hidup the fullest life. Wah, itu kan enak banget. Enak banget loh. Dan dengan berjalannya umur, terus Tuhan tambahkan kapasitasnya, Tuhan perluas kapasitasnya. Saya berdoa banget, saya, istri, anak-anak mengalami itu, the fullest life. Nggak bicara tentang harta saja, tapi seluruh kehidupan kita mencapai the fullest life. Dan saya juga berdoa supaya saudara semua mengalami itu. Semua, every one of you. Saya nggak pengen keluarga saya secara biologis, istri, anak-anak, dan keluarga saya secara rohani. Ya saudara kan, hidupnya tuh nggak penuh. Kasian gitu loh. Hidup sebagai orang yang nanggung tuh kan nggak enak, mediocre. Katanya pemenang tapi nggak juga. Gitu kan? Marilah menjadi orang yang hidupnya penuh, max to the limit gitu ya. Kalau Tuhan tetapkan segini, aku mau segini. Penuh gitu, mentok udah. Jadi jangan Tuhan tetapkan segini, kita masih segini-segini, ecek-ecek, kacang-kacang, atau apalah istilahnya. Dan ternyata salah satu caranya adalah menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan firman siang dan malam. Baca firman. Beberapa hari lalu, pelajaran kom kita kan bicara tentang firman. Dan saya percaya saudara semakin jelas dengerin itu ya, keuntungan orang yang suka dengan firman. Ya saya nggak usah ulang lagi lah, itu udah banyak banget poinnya. Berapa poin saya lupa. Waktu saya dengerin lagi Pak Rudi nyampein, wah keren ya. Salah satu poinnya adalah Tuhan menjanjikan hidup yang berkelimpahan. Betul ya saudara? Masa saudara nggak mau sih hidup berkelimpahan? Mungkin saudara bilang, nggak usah muluk-muluk lah kok. Saya cukup hidup dari hari ke hari sudah cukup. Oh ya sudah, kalau saudara berpikir seperti itu ya sudah. Tapi kalau saya sih nggak mau. Sekali lagi saya katakan, I want to have a fullest life. Hidup yang penuh. Hidup yang mentok. Mentok maksudnya bukan mentok nabrak kiri kanan. Tuhan sudah tetapkan segini, saya mau segini. Nanti masuk tahun 2022, saudara nggak sadar kan, bentar lagi masuk 22. Tuhan akan meningkatkan kapasitas. Naik lagi kapasitasnya. Makanya di luar sana banyak orang nggak setuju sama doa Yabes, tapi saya suka doa Yabes. Yabes berdoa apa? Enlarge my capacity, perluas kapasitasku. Kata-katanya gimana ya bahasa Indonesianya?
perluas kapasitas, dia ngomongnya apa ya? Daerahku, perluas daerahku. Itu kan enlarge capacity. Jadi saya pengen saudara-saudara jangan mikirnya gini-gini aja, mikirnya gini-gini aja. Ayolah, ayo mari kita. Nah, salah satu itunya adalah enlarge capacity. Nah, kita udah sekilas tadi belajar tentang lapar dan haus. Kita udah sekilas bicara tentang kebenaran. Ayo, makanya saya dorong saudara menyukai kebenaran, mengejar kebenaran, belajar terus. Jangan bosan belajar. Orang kalau suka belajar, itu pasti akan ngebela-belain. Pasti akan diprioritaskan. Sibuk gak? Semua orang sibuk, saya kasih tahu, semua orang sibuk. Bahkan, ini udah sering saya ngomong, tapi saya ngomong lagi deh. Selama saya baca Alkitab ya, dari Kejadian saya Wahyu, Tuhan tidak pernah panggil orang nganggur. Gak pernah. Dengan kata lain, Tuhan suka orang sibuk. Tapi kalau kita tenggelam dengan kesibukan, terus melupakan Tuhan, ya itu gak dipanggil Tuhan. Tapi waktu kita sibuk nih, semua orang sibuk. Tapi kita tetap bela-belain gitu. Aku mau terus belajar, aku terus mau baca, aku mau terus diajar. Nah, kita akan mencapai ini. Kortaso, dipuaskan. Bahasa Yunaninya kortaso, bahasa Inggrisnya supply in abundance. Supply in abundance itu dipenuhi secara berlimpah. Nah, saudara mau nggak mengalami ini, kortaso? Mau nggak? Yang mau boleh lambaikan tangan. Nah, kan semua angkat tangan. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah saudara sudah haus dan lapar akan kebenaran? Apakah ikut apakah mendengar firman, apakah baca firman adalah sebuah hal yang aduh capek dah. Tadi kan saya ngomong semuanya sibuk, beneran semua sibuk. Tidak ada yang tidak sibuk. Tapi di kesibukan kita, sesibuk-sibuknya kita, kalau saat makan, saat minum, kita bela-belain nggak? Kita bela-belain nggak? Aduh, aus banget nih, aus banget. Terus ada customer, ada klien, ada teman kerja bilang, gini. Bentar ya, gue minum dulu. Gue udah lama nih gak minum. Bentar ya, gue makan dulu nih, gue belum makan. Nah, saudara kebayang gak definisi lapar dan haus? Nah, waktu kita lapar dan haus, semuanya itu shutdown. Berhenti ya, gue makan dulu, gue minum dulu nih. Lapar, haus. Nah, orang yang akan mengalami supply in abundance, kortaso, adalah orang yang tadi itu kayak gitu terhadap kebenaran. Jadi sibuk nih, gue ada bisnis, ada proyek, ada kerjaan. Loh, ngaca. Sesibuk-sibuknya kita, kalau lapar, kalau haus, kita berhenti sebentar untuk makan dan minum. Yang setuju katakan yes. Kan gak ada kan, sesibuk-sibuknya, ntar dulu lah minum. Minggu depan dah gue baru minum, gue lagi sibuk. Ada gak yang kayak gitu? Gak ada kan? Minggu depan dah gue makan, gue lagi sibuk. Nah, luar biasa, makanya firman Tuhan menggunakan kata-kata yang sangat sederhana. Berbahagialah, diberkatilah, beruntunglah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa? Karena orang yang lapar dan haus akan kebenaran, di tengah-tengah segala kesibukannya, pasti dia akan berhenti sebentar. Bentar ya, haus banget nih gue. Atlet aja, atlet maraton aja, waduh lagi lari, ada air nih, dia minum. Sudah pernah kan lihat pertandingan maraton? Sudah pernah lihat pertandingan tenis? Pemain tenis itu menurut saya salah satu atlet yang punya stamina yang bagus. Kita yang nonton aja sampai capek.
Kalau mereka rubber game, rubber set, itu bisa 5 set panjang, long set. Kita yang nonton aja udah capek, nggak kapan selesainya ya. Oh mereka main, dah. Di tengah-tengah bukan cuma minum, makan mereka. Saya ajak saudara-saudara membayangkan, semuanya sibuk, beneran deh, semuanya sibuk. Tapi orang yang lapar dan haus, pasti ngebela-belain. Bentar ya, gue makan dulu, gue minum dulu deh. Setidaknya gue minum dulu, bentar. Nah sekarang pertanyaan besarnya, apakah kita seperti itu terhadap kebenaran? Sekali lagi saya nggak menghakimi, nggak nyindir. Enggak lah, ngapain juga nggak menghakimi, ngapain juga nyindir. Saya cuma ngasih tahu, kalau saudara mau mengalami kortaso, mau mengalami supply in abundance. Ya tadi Tuhan udah ngomong depannya apa gitu kan ya. Kan selalu gitu, ada janji, ada perintah. Ada perintah, ada janji. Jadi kalau saudara merasa hidupku kok gini-gini aja ya introspeksi lah. Apakah saudara sudah lapar dan haus akan kebenaran belum? Karena dalam perjalanan hidup saya, semakin hari, semakin kesini, Tuhan baik ya. Tuhan bukan cuma ngasih firman-Nya, Tuhan ngasih contoh ke saya. Orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan hidupnya. Nah, tapi unfortunately banyak orang belum mencapai hal itu. Jadi kekristenannya masih nanggung-nanggung. Iya Kristen, tapi mediocre gitu loh, nggak live the fullest life. Aduh, sayang bener. Arti dari kortaso, satisfied, dipuaskan, provided, dipelihara. Selain tadi, supply and abundance. Siapa sih yang nggak mau dipuaskan? Siapa sih yang nggak mau dipuaskan? Semuanya mau dipuaskan. Pengen dipuaskan. Provided, dipelihara. Siapa sih yang tidak mau dipelihara? Dan yang ketiga, siapa sih yang nggak mau dilimpahi? Siapa yang nggak mau dilimpahi? Pengen kan dilimpahi. Nggak mau hidup cuman Senin Kemis gitu kan ya. Hidup pengen gitu ya. Abis ini pengen makan apa? Bisa, itu enak. Pengen makan apa itu level kedua ya. Bukan, level ke-1. Katanya gitu ya, strata masyarakat kan gitu. Nomor 1, makan apa ya? Gitu ya. Paling rendah gitu, makan apa? Nomor 2, makan di mana? Oh ya, makan di mana. Jadi kelas menengah itu pertanyaannya, abis ini kita makan di mana? Oh, gitu ya. Kita udah nggak nanya makan apa, makan di mana. Mau kan saudara? Tapi yang ketiga udah nggak usah dibahas. Yang ketiga makan siapa? Itu nggak, jahat itu. Nah, jadi kita nggak cuma pengen Senin Kemis makan secukupnya, enggak, kita pengen bisa explore yang lain. Yang mengerti kata Yes? Sekali lagi, berbagai orang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan. Saudara pengen kan hidupnya dipuaskan? Kalimat pertamanya adalah lapar dan haus akan kebenaran. Saudara sudah pernah ngalamin gitu nggak ya? Lapar dan haus akan kebenaran. Saya lagi khotbah aja, kalau haus, bentar ya, saya minum dulu. Gitu ya. Lagi ngajar aja, bentar saya minum dulu. Itu tuh, saking hausnya berhenti dulu, stop dulu. Nah saya harap saudara juga kayak gitu ya. Sibuk, semuanya sibuk. Tapi apakah saudara lapar dan haus akan kebenaran? Yaitu saudara jawab sendirilah. Tapi satu hal, kalau saudara pengen dipuaskan, saudara harus punya sikap lapar dan haus akan kebenaran. Yang berikutnya bicara tentang carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara periksa perikop ini Tuhan lagi ngajar tentang hal kekhawatiran. Jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Jangan khawatir. Jadi Tuhan berkali-kali ngomong dalam perikop ini, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa, oleh semua orang. Jadi Tuhan ngerti kebutuhan kita. Tuhan ngerti kalau ada yang belum makan, Tuhan ngerti. Kalau ada yang belum minum, Tuhan ngerti. Ada yang punya bajunya itu aja, Tuhan ngerti. Perlu baju baru. Termasuk ada yang pengen punya rumah, Tuhan ngerti. Yang setuju kata yes. Tuhan ngerti. Dan Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi di penghujung dari perikop ini, di akhir dari perikop ini, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, di kaiosune, dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa? Semuanya apa? Ya tadi yang di atasnya tadi, makan, minum, pakaian, perumahan, dan semuanya ditambahkan kepadamu. Betapa powerfulnya orang yang menyukai kebenaran. Betapa powerfulnya orang yang menyukai firman. Betapa powerfulnya orang yang mau belajar firman. Kenapa? Karena Tuhan berjanji semuanya akan ditambahkan. Nah, makanya saya sedih kalau ada orang yang take it easy akan pengajaran. Terus kalau udah gitu mengeluh, kenapa kerjaan gue gini-gini aja, kenapa hidup gue gini-gini aja. Nah, hari ini jawabannya. Jadi nanti saudara jangan nanya saya lagi, nonton YouTube-nya aja. Kenapa hidupku begini-begini aja? Pertanyaannya, Anda sudah lapar dan haus akan kebenaran belum? Oh iya, belum. Nggak usah nanya lagi, sudah terjawab. Betul kan? Saya yakin banget firman Tuhan ya dan amin. Jadi nggak pernah salah. Yang setuju katakan yes. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti digenapi. Jadi kalau kita sudah punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, pasti digenapi. Pasti. Yang setuju katakan yes. Sudah diberkati? Amin buat firman Tuhan. Ya berdiri sama-sama ya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami. Engkau mendidik kami, mengajar kami, untuk kami juga boleh meneladani Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau kuatkan kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Mampukan kami untuk taat dan setia sampai akhir. Seperti yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Kami mau jadi berkat buat banyak orang. Kami mau jadi saksi buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak yang sudah melayani hari ini. Berkati mereka Tuhan. Segala apapun yang mereka sudah persembahkan buat Tuhan gak sia-sia. Skill mereka, waktu mereka. Engkau berkati mereka, tambahkan Tuhan. Juga untuk setiap anak-anak yang sudah hadir, Engkau berkati mereka. Berkati mereka. Setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah ini secara online, berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau urapi kami Tuhan, kuatkan, teguhkan kami. Di hari-hari ini kami mau terus melekat sama Tuhan, karena kami tahu hanya dekat Allah saja kekuatan kami, penghiburan kami, harapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi kepala kami, supaya apapun yang kami pikirkan hanya berasal dari Tuhan saja. Engkau urapi hati kami, supaya apapun yang kami rasa hanya yang berasal dari Tuhan saja. Ajar kami Tuhan
untuk bisa melepaskan pengampunan itu. Kalau misalnya ada anak-anak-Mu yang masih mengganjal, Engkau berkati mereka, mampukan mereka untuk mereka boleh melepaskan pengampunan itu. Terima kasih Bapak, urapi mata kami hanya mau melihat yang baik yang benar dari Tuhan. Urapi telinga kami hanya mau mendengar yang baik yang benar dari Tuhan. Urapi mulut kami hanya mengucapkan yang baik dan benar yang dari Tuhan. Urapi kami semua, kami punya rasa haus dan lapar untuk mau terus belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi tangan kami, Engkau berikan tangan yang cakap, tangan yang rajin. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat kami berhasil dan beruntung. Urapi tangan dan kaki kami, kemanapun kami melangkah, Engkau menyertai, melindungi kami. Setiap orang yang melihat langkah kami, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati, happy Sunday. Dan mulia Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang